Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, tepatnya dari kelas 10 SIJA. Di sini kami ingin memenuhi tugas akhir di semester 1 ini, yaitu membuat sebuah proyek. Nah, proyek ini itu dibuat dengan salah satu perangkat lunak yang ada di komputer. Nah, untuk teman-teman yang belum mengetahui apa itu Python, di sini saya akan menjelaskan secara keseluruhan pengertian Python. Nah, Python adalah bahasa pemrograman tujuan umum yang ditafsirkan tingkat tinggi. Dibuat oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Filosofi desain Python menekankan keterbacaan kode dengan penggunaan desain spasi putih yang signifikan, konstruksi bahasanya, dan pendekatan berorientasi objek bertujuan untuk membuat programmer menulis kode yang jelas dan logis untuk proyek skala kecil dan besar. Selanjutnya, Python diketik secara dinamis dan pengumpulan sampah. Ini mendukung beberapa paradigma programan, termasuk programan terstruktur, terutama prosedural, berorientasi objek, program, dan fungsional. Python sering dideskripsikan sebagai bahasa, termasuk baterai, karena perpustakaan standarnya yang komprehensif. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan hal-hal apa saja yang akan kami paparkan di PowerPoint atau di video kali ini. Yang pertama itu, kita semua akan menemukan sebuah studi kasus yang wajib kita pecahkan masalahnya. Yang kedua, kita akan menjelaskan perintah-perintah apa saja yang kita gunakan di codingan selanjutnya. Yang ketiga, pertama-tama kita akan membuat dulu algoritma agar kita lebih mudah saat melakukan pengkodingan pada program Python. Yang terakhir, kita akan menampilkan hasil output dan input dari studi kasus yang sudah kami pecahkan. Selanjutnya, nah, kita langsung saja masuk ke dalam materi. Selanjutnya, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kelompok yang ada di kelompok 1 ini. Nah, yang pertama itu anggotanya saya sendiri, Amelia Sudrajat. Saya dari kelas 10 SIJA, nomor absen saya nomor absen 3. Selanjutnya ada teman saya, yaitu Mutia Nur Khalifah. Dia sama dengan saya dari kelas 10 SIJA dengan nomor absen 22. Dan yang terakhir ada Alisha Rahwitami. Dia satu kelas dengan saya juga dari kelas 10 SIJA dan bernomor absen 5. Selanjutnya, nah, jadi proyek ini tuh diminta oleh para guru kami untuk mengkombinasikan seluruh perintah Python yang sudah diajarkan beliau kepada kami semua. Nah, operator Python yang sudah beliau ajarkan dan kami gunakan di program coding kali ini yaitu yang pertama ada operator aritmatika berbentuk penjumlahan, yang kedua ada operator aritmatika berbentuk perkalian, yang ketiga ada operator aritmatika berbentuk pengurangan, yang keempat ada tipe data string, yang kelima ada tipe data integer, yang keenam ada variabel, dan selanjutnya itu ada konstanta, dan yang ke-8 ada membership operator, yang ke-9 ada percabangan, yang ke-10 ada perulangan, yang ke-11 ada break, yang terakhir ada continue. Nah, selanjutnya, saya akan membacakan penugasan masing-masing teman saya. Untuk pembacaan studi kasus akan dibacakan oleh Mutia Nur Khalifah, dan untuk algoritmanya akan dibacakan oleh Alisha. Sementara untuk pembacaan atau penjelasan perintah yang kita gunakan di dalam coding untuk slide 1 sampai slide 5 akan dijelaskan oleh Mutia, dan untuk slide 6 dan 10 akan dijelaskan oleh Alisha. Untuk codingan hasil output dan inputnya sendiri akan dijelaskan oleh saya. Nah, oleh sebab itu dipersilahkan Mutia untuk membuka mute-nya dan mulai menjelaskan atau membacakan studi kasus ini.
Silakan. Jadi di sini saya Mutia Nur Khalifa akan membacakan studi kasus yang udah kami buat. Kod jurusan arah pulang ke rumahnya di terminal angkot Budi. Kebetulan di terminal tersebut ada sebuah warkop. Budi langsung ke warkop tersebut. Kebetulan di warkop tersebut tersisa beberapa gorengan, yaitu bakwan, tahu, dan disoles dengan harga masing-masing bakwan 1.000, tahu 2.000, dan disoles 3.000. Budi memutuskan untuk membeli 10 risoles untuk dibawanya pulang dan mengganjal perutnya yang lapar saat itu. Karena kalkulator ibu warkop rusak dan Budi tidak terlalu pandai berhitung, begitupun dengan ibu warkop, akhirnya Budi memutuskan untuk membuat program Python untuk dapat menghitung total belanjaannya dan bertujuan untuk membantu ibu warkop agar lebih mudah untuk menghitung belanjaan tanpa membutuhkan kalkulator lagi. Pada saat itu, uang Budi hanya ada 40.000. Berapakah uang kembalian yang diberikan ibu warkop kepada Budi? Hitunglah menggunakan program Python. Nah, seperti itu teman-teman studi kasus yang akan kami pecahkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih Mutia telah bersedia untuk membacakan studi kasusnya. Untuk algoritmanya sendiri akan dibacakan oleh Alicia. Maka dipersilakan Alicia membuka mute dan mulai menjelaskan. Algoritmanya akan dijelaskan oleh saya. Nama saya Alicia Rohitami. Algoritma yang pertama, cetak kalimat selamat datang di warkop dan lain sebagainya. Yang kedua, cetak juga alamat warkop yang Budi kunjungi saat itu. Yang ketiga, cetak list nama gorengan dengan harganya. Yang keempat, masukkan nama pembeli. Masukkan berapa bungkus gorengan yang akan dibeli. Yang keenam, masukkan kode gorengan yang dibeli. Ada B, ada T, dan R. Yang ketujuh, masukkan jumlah gorengan yang akan dibeli. 8, jika gorengan dimasukkan kodenya itu B, maka harga gorengan tersebut adalah 1.000. Dan jika kodenya itu T, maka harganya 2.000. Dan jika kodenya R, itu akan 3.000. Yang ke-11, hitung total harga gorengan. Rumusnya itu harga dikali jumlah. Yang ke-12, masukkan uang tunai yang diberikan. Yang ke-13, cetak kalimat struktur pembelanjaan. Yang ke-14, cetak nama customer. Yang ke-15, cetak pesanan yang akan dipesan. Yang ke-16, cetak jumlah gorengan yang dipesan customer. 17, cetak tagihan yang akan dibayar oleh customer. 18, cetak uang tunai yang diberikan customer. Ke-19, menghitung kembalian. Cara penghitungannya adalah uang tunai yang diberikan dikurangi dengan tagihannya. Yang ke-20, cetak kembalian customer. Yang 1, cetak kalimat terima kasih atas kunjungannya untuk penutup struk. Dan yang ke-22, masukkan apakah ingin memesan lagi atau tidak. Bisa mencantumkan Y atau T, yang artinya ya atau tidak. Dan yang ke-23 adalah selesai dan program selesai. Nah, seperti itu teman-teman kurang lebih algoritma yang akan kami terapkan di codingannya. Nah, sebelum kita masuk ke proses coding atau masuk ke perangkat lunak Python, nah, untuk Tete Alicia dan Tete Mutia akan menjelaskan dulu perintah-perintah apa yang sekiranya kita akan gunakan di codingan. Nah, dan bentuknya itu seperti apa gitu perintahnya. Nah, ini contohnya codingan yang akan kita buat selanjutnya. Nah, seperti ini kira-kira codingannya selanjutnya teh. Ini terusan dari yang tadi, soalnya emang agak panjang, jadi kita potong-potong supaya tempatnya lebih enak dipandang agar tidak bertumpuk-tumpuk. Selanjutnya, nah, ya, yang terakhir itu seperti ini. Ini adalah bentuk struk pembayaran. Codingannya itu seperti ini. Nah, di sini itu ada 10 perintah Python. Nah, dari 10 perintah Python ini akan dijelaskan untuk perintah 1 dan perintah 2 itu akan dijelaskan untuk perintah 1 dan perintah 5 itu akan dijelaskan oleh Tete Mutia, dan untuk perintah ke-6 dan ke-10
akan dijelaskan oleh Tete Alicia. Oleh sebab itu dipersilakan Teh Mutia untuk menjelaskan kembali perintah-perintah apa yang bakal kita gunakan dan bagaimana bentuknya. Silahkan Teh Mutia. Jadi saya kembali akan menjelaskan penjelasan pertama dari codingan yang udah Amel jelasin tadi. Yang pertama ada operator aritmatika. Operator aritmatika adalah operator yang biasa kita temukan untuk operasi matematika. Aritmatika sendiri merupakan cabang ilmu matematika yang membahas perhitungan sederhana seperti kali, bagi, tambah, dan kurang atau kabataku. Itu adalah contoh dari codingan kami yang operator aritmatikanya. Lanjut. Nah, pada penjelasan kedua ini ada tipe data. Tipe data adalah suatu media atau memori pada komputer yang digunakan untuk menampung informasi. Python sendiri mempunyai tipe data yang cukup unik bila kita bandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain. Itu adalah contoh tipe data di codingan kami. Ada integer, ada string, menyatakan bilangan bulat, dan string untuk menyatakan kalimat. Lanjut, ada penjelasan ketiga, yaitu ada variabel dan konstanta. Variabel adalah nama lokasi untuk menyimpan data pada memori yang sangat berguna sebagai kontainer atau tempat untuk menahan data yang dapat diubah pada suatu program. Konstanta atau konstan adalah tipe data dari variabel yang nilainya tidak dapat diubah. Konstanta sangat berguna sebagai wadah yang dapat menyimpan informasi yang tidak dapat diubah. Itu adalah contoh ini variabel dan konstanta. Kode underscore nama itu termasuk variabel dan jenis sama dengan 1, 2, 3 itu konstanta. Lanjut. Penjelasan keempat. Di penjelasan keempat, selanjutnya ada penjelasan keempat. Yang keempat ini ada asesmen operator. Operator asesmen untuk memasukkan suatu nilai ke dalam variabel. Operator ini sebenarnya sudah sering kita pakai sepanjang tutorial bahasa Python di dunia Ilkom. Dalam bahasa Python, operator asesmen menggunakan tanda sama dengan. Nah, itu adalah contoh di codingan kami. Lanjut. Selanjutnya penjelasan kelima. Ini ada membership operator. Operator keanggotaan adalah operator yang dipakai untuk memeriksa apakah suatu nilai ada di dalam sebuah himpunan atau tidak. Himpunan yang dimaksud terdiri dari tipe data berbentuk array seperti bentuk string, list, tuple, set, dictionary. Operator ini dikenal juga sebagai membership operators. Itu adalah contoh di codingan kami yang not in itu. Terus ada yang in, itu termasuk membership operator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arlisha penjelasan ke-6 sampai 10. Nah, di sini saya akan meneruskan penjelasan yang tadi sudah Mutia sampaikan. Nah, penjelasan ke-6 ini adalah tentang percabangan. Percabangan adalah cara yang digunakan dalam program untuk mengambil keputusan ke satu kemungkinan true atau false dari beberapa kondisi. Di dalam pemrograman, kita harus dapat menentukan aksi apa yang harus dikerjakan oleh pemroses atau prosesor kondisi terpenuhi dengan menggunakan operasi logika. Ini ada contoh dari codingan yang kita buat, ada if dan juga ada percabangan for. Dan juga ada percabangan else. Penjelasan ke-7 ini tentang nested loop.
Perulangan bersarang adalah sebutan untuk perulangan di dalam perulangan. Konsep seperti ini sering dipakai untuk memecahkan masalah programming yang cukup kompleks sesuai jenis perulangan. Bisa dibuat dalam bentuk perulangan bersarang, termasuk perulangan for, while, dan do while. Dalam bahasa Inggris, perulangan bersarang ini dikenal dengan sebutan nested loop. Ini ada contohnya while true, yaitu termasuk ke dalam nested loop. 8 ada tentang continue. Continue berfungsi untuk mengulang perulangan, maksudnya yaitu program yang berada di bawah statement tidak akan dieksekusi. Nah, seperti ini contohnya pemakaian continue pada perulangan. 9. Ada break. Perintah break digunakan untuk menghentikan jalannya proses iterasi pada statement atau for atau while. Statement yang berada di bawah break tidak akan dieksekusi dan program akan keluar dengan proses looping. Ini contoh dari pemakaian break pada perulangan. Penjelasan ke-10 tentang range. Fungsi range merupakan fungsi yang menghasilkan list. Fungsi ini akan menciptakan sebuah list baru dengan rentang nilai tertentu. Range pada perulangan. Nah, seperti itu penjelasan tentang perintah-perintah coding yang akan kita gunakan saat ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang dijelaskan barusan oleh Teteh Alicia dan Teteh Mutia. Di sini saya akan menjelaskan bentuk coding yang sudah kita coding sebelumnya. Nah, di sini tuh pertama-tama untuk membuat sebuah struk atau penampilan yang bagus pada coding, pertama-tama kita print dulu selamat datang di Warkop Manage Mode. Nah, Manage Mode ini adalah singkatan dari anggota kelompok kita, yaitu Amel, Ica, dan Mutia. Nah, selanjutnya itu print memesan dan bersantailah, atau kata-kata apapun terserah kalian. Selanjutnya print jalan SMK 1 Cimahi, nomor Eksija A, Blok A, Lewi Gajah. Nah, ini itu tepatnya meng-print alamat dari Warkop tersebut. Selanjutnya print kelompok 1 ABS. Nah, ABS ini maksudnya nomor absen. Nomor absen dari anggota kita itu nomor absen 03, nomor absen dari saya, 05 dari Alicia, dan 22 dari Mutia. Nah, selanjutnya itu di sini boleh kita print sama dengan sebagai hiasan. Selanjutnya kita print menu makanan dan list harga. Nah, kita print sesuai dengan yang sudah kita ketahui di studi kasus sebelumnya dan sesuaikan. Nah, untuk bakwan itu kita beri kodenya itu B besar dan harganya 1000. Nah, untuk tahu kita beri kodenya T dan harganya 2000. Untuk risol kita beri kodenya R dan harganya 3000. Nah, kita masukkan, kita beri komentar. Kalau kode B itu menyatakan bakwan, harganya 1000, dan untuk T-nya menyatakan tahu, harganya 2000, dan untuk risol menyatakan dan untuk R menyatakan risoles yang harganya 3000. Nah, sebelum itu kita masukkan dulu nama pembeli yang akan membeli gorengan. Kita menggunakan perintah tipe data string. Lalu kita inputkan nama pembeli. Setelah itu kita berikan pernyataan. Apabila kita akan mengulang, kita klik huruf Y. Nah, untuk nama, harga, kita yaitu kuantitas atau jumlah yang dibeli oleh pembeli. Nah, untuk jenisnya itu ada 3, yaitu jenis 1, 2, dan 3. Untuk kodenya, seperti yang sudah kita ketahui, yaitu ada 3, yaitu kodenya berbentuk B, T, dan R besar semuanya. Nah, di sini kita pakai kode underline nama untuk menyatakan atau memberitahu kepada program Python nama-nama penjelasan dari kode-kode yang akan kita masukkan pada saat kita sudah menginputkannya. Untuk B, bakwan, untuk T, tahu, dan untuk R itu risoles. Nah, untuk selanjutnya itu ada kode underline harga. Nah, untuk bakwan sendiri itu harganya sudah kita ketahui sebelumnya, yaitu 1000, untuk tahu 2000, dan untuk risol 3000. Nah, langsung kita masuk menggunakan perintah nested loop atau while true. Nah, kita klik di sini totalnya sama dengan 0 dulu, soalnya kita nggak tahu kan berapa total yang bakal kita masukin selanjutnya. Lalu kita klik jumlah menggunakan integer, tipe integer, lalu inputkan berapa porsi yang akan kita beli atau yang akan customer beli. Nah, ini dibatas sampai 3.
sampai 3 bungkus. Nah, ada 1 sampai 3. Selanjutnya jika jumlahnya tidak termasuk jenis, maka Python akan secara otomatis print jumlah yang Anda masukkan tidak tersedia. Nah, selanjutnya kita klik continue untuk mengulang pernyataan yang di atas tadi. Nah, langsung kita klik perintah atau percabangan for in range jumlah. Nah, lalu kita input underline kode. Langsung kita menginputkan atau masukkan kode jenis gorengan yang akan kita beli. Misalnya kita ingin membeli bakwan, kita tinggal masukkan huruf B besar. Nah, selanjutnya QTY atau kuantitas atau jumlah gorengan tersebut yang akan kita beli berapa. Nah, Budi kan tadi pengen membeli resultnya 10. Nah, kita tinggal ketikkan di situ 10 menggunakan tipe data integer juga sama. Langsung selanjutnya kita menggunakan percabangan if. Nah, input underline kode in kode. Nah, langsung kita masukkan nama i sama dengan kode underline nama, input underline kode. Lalu harga sama dengan kode underline harga. Nah, untuk selanjutnya itu percabangan terakhir yaitu for j in range jumlah. Nah, print gorengan. Nah, bisa kalian lihat seperti ini rumusnya. Nah, untuk selanjutnya untuk menghitung total itu sendiri kita dapat menggunakan rumus harga J dikali kuantitas atau harga dikali jumlah gorengan yang kita beli. Nah, untuk uang yang diberikan customer kepada pembeli kita dapat menggunakan tipe data integer, input dan masukkan berapa uang yang dimiliki Budi. Nah, untuk struknya yang akan menjadi keluaran output sebenarnya itu akan berbentuk seperti ini. Boleh kita lihat ke bawah. Nah, kira-kira bentuk struktur atau struktur pembayarannya akan seperti ini. Biar mempersingkat waktu, kita langsung saja run. Nah, untuk meng-run-nya sendiri kita cukup mengklik F5 pada keyboard atau bisa juga mengklik tulisan run yang ada di toolbox. Coba kita klik run. Nah, ini akan langsung keluar karena sebelumnya kami sudah meng-save file Python ini. Nah, kita lihat di sini outputnya seperti yang sudah kita inputkan sebelumnya. Di sini tercetak sama tentang di Warkop Manage Mode. Nah, sebelumnya juga kita mencetak seperti itu kan, langsung memesan dan bersantailah. Lalu di print juga alamat dari Warkop tersebut dan pernyataan lainnya. Lalu di sini kita disuruh memilih oleh penjual ingin membeli apa, bakso, tahu atau risol. Nah, misalnya nama pembelinya itu seperti studi kasus itu Budi. Coba kita ketikkan Budi. Kita enter. Nah, di sini Budi ingin membeli berapa porsi. Nah, sesuai dengan studi kasus barusan, Budi hanya ingin membeli 1 porsi. Coba kita klik angka 1. Lalu kita enter lagi. Nah, di sini masukkan kode jenis ke 1. Nah, jadi maksudnya itu gorengan apa yang ingin dibeli Budi. Nah, kan Budi itu sesuai studi kasus tadi itu ingin membelinya 10 risoles. Berarti kan sesuai kita yang udah tahu atau kita bisa lihat di list, risoles itu kodenya R besar kan. Nah, kita masukkan lagi, kita tinggal masukkan R besar. Lalu kita enter. Nah, di sini itu masukkan jumlah gorengan yang diinginkan. Nah, Budi pengennya 10 kan beli risolnya. Kita masukkan angka 10 saja. Kita masukkannya menggunakan keyboard, teman-teman, sama. Lalu kita enter. Nah, di sini itu sama penjualnya itu dikasih tahu ini beli risol 10, jumlahnya atau subtotalnya itu 30.000. Nah, uang kamu yang kamu punya berapa? Nah, di studi kasus yang tadi Budi menjelaskan kalau dia punya uang 40.000. Nah, kita ketik 40.000. Nah, kita enter. Maka akan keluar struk pembayaran seperti ini. Nah, di situ juga tercantum, di struk tersebut tercantum nama pembeli yaitu Budi, pesanannya itu risol, jumlah pesanannya itu 10, tagihannya sebesar 30.000, uang customernya 40.000, dan kembalinya ada 10.000. Terima kasih atas kunjungannya. Ini semua sesuai dengan inputan yang kita coding sebelumnya, dan ini jenis outputnya. Nah, terus kita ditanya lagi dong sama pembeli, apakah ingin memesan kembali? Nah, jika ya, kita bisa mengklik ya, jika tidak, akan mengklik 3. Karena Budi tidak ingin memesan lagi, Budi cukup mengklik huruf T besar. Coba kita klik huruf T besar. Nah, kalau misalnya di T besar kita udah diklik, maka akan keluar T gitu, atau break. Jadi si program tidak akan mengulanginya lagi. Mungkin ini
penampakan atau penampilan dari input dan output hasil codingan kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan pada saat melakukan presentasi atau saat menjelaskan. Dan mohon maaf juga apabila materi yang kami sampaikan tidak terlalu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh guru kami. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dan mudah-mudahan teman-teman semua dapat mengikuti kodengan ini dan paham. Terima kasih.